Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Pembahasan kita masih tentang gerak harmonis sederhana. Pada bagian yang lalu sudah dipelajari tentang persamaan GHS ya, persamaan gerak harmonis sederhana. Nah, sekarang bagian yang kedua ya. Nah, yang kedua kita akan pelajari ini contoh dari GHS nih ya. Jadi ini adalah sistem pegas dan massa. Sistem pegas dan massa, gitu ya. Sistem pegas massa. Nah, jadi di sini kita akan lihat satu contoh dari gerak harmonis sederhana, di mana awalnya di sini ada sebuah pegas, ya. Awalnya ada pegas dalam kondisi belum tergang. Kemudian si pegas ini ujungnya diberi beban. Kalau diberikan beban dia akan mulur ya. Di sini mulurnya sejauh delta Y misalnya di sini. Nah, dan pada saat itu berlaku hukum Hooke ya, sudah dipelajari di di elastisitas, masih ingat nggak? Jadi nanti kita punya F itu sama dengan K dikalikan dengan delta Y. Ini hukum Hooke ya. Nah, ini dalam kondisi yang seperti ini. Nah, dalam kondisi ini setimbang, ini kan setimbang ya. Dalam keadaan seperti ini nanti ada keseimbangan antara gaya pemulih, ya pemulih pegas F yang nilainya sama dengan ini. Kemudian di sini ada gaya berat, jadi dia seimbang nih kondisi si beban ini. Nah, jadi titik ini, titik yang di tengah-tengah ini kita sebut sebagai titik kesetimbangan ya. Ini setimbang. Nah, ketika dalam kondisi setimbang ini, kemudian kita tarik nih ke bawah misalnya sebesar A, jadi nanti jadi amplitudo nih. Kemudian dilepaskan, maka dia akan bergetar ya bolak-balik melalui titik kesetimbangan ini. Nah, yang persamaan geraknya bisa dinyatakan dengan sin atau cos. Nah, itu pengertian dari GHS yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, dari sistem ini nanti kita akan punya kalau dilihat dari titik kesetimbangan di sini ya, nanti gaya pemulih itu dapat dinyatakan ya dari sini tadi ya, itu sama dengan min K dikalikan dengan Y. Y-nya simpangan. Simpangan paling besar tadi amplitudo gitu ya. Nah, ini kondisi dari titik setimbang, juga berlaku hukum Hooke sebenarnya. Ini ya. Nah, jadi kalau dihitung dari titik kesetimbangan berlaku persamaan ini. Nah, sementara F itu ya, F gaya pemulih itu ya, gaya pemulih terhadap titik setimbang ya. Ini sama dengan M dikalikan dengan A, ya kan, dari hukum Newton. Ini sama dengan min K dikalikan dengan Y gitu ya. Sehingga nanti percepatan kita akan punya min K dibagi dengan M dikalikan dengan Y. Nah, jadi kita peroleh yang ini gitu ya. Nah, sementara kalau kita ingat persamaan GHS yang tadi sebelumnya ya sudah kita bahas, dari persamaan GHS, jadi ini persamaan ya, persamaan GHS, gerak harmonis sederhana. Kan kita sudah tuliskan bahwasanya percepatan itu kan sama dengan min A omega kuadrat dikalikan dengan sin omega T ditambah dengan theta 0, atau ya ringkasnya kita sebut saja di sini sin theta, itulah ya. Nah, nanti A sin theta itu kan sama dengan simpangan. Jadi bagian yang ini ya. Jadi A ini sin theta itu sebenarnya adalah Y ya, simpangan. Ya kan? Kan masih ingat persamaan GHS kan gitu ya. Jadi Y-nya itu kan sama dengan apa sih? A sin omega T plus theta 0 gitu ya. Nah, yang ini theta maksudnya ya. Ini theta. Gitu. Jadi ini Y-nya. Jadi A itu bisa juga dinyatakan dengan min omega kuadrat dikalikan Y. Nah, ini dari persamaan GHS. Nah, sekarang kalau kalian coba bandingkan ya, di sini A, di sini A. Ini Y, di sini Y juga. Nah, di sini min K per M, di sini omega kuadrat. Nah, dari sini nanti kita peroleh omega kuadrat itu sama dengan K per M gitu ya. Nah, jadi nanti bisa juga dinyatakan omega itu sama dengan akar K per M gitu. Nah, omega sendiri tadi apa rumusnya? Omega itu kan bisa kalau misalnya kita ambil frekuensi misalnya ya, kan omega itu ya, itu kan bisa 2πf nih ya. Oke? Nah, jadi nanti kalau kita ambil frekuensinya nanti bentuknya apa? Ya 1/2π akar K per M. Nah, ini frekuensi untuk sistem pegas dan massa gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita mau cari periodenya gimana? Tinggal dibalik aja kan. Jadi kalau periode nanti kan frekuensi kan ya. Dibalik nanti 2π akar M per K. Nah, ini kalau periode pada sistem pegas dan massa. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soal di sini. Di sini ceritanya gini. Sebuah pegas panjangnya 20 cm digantungkan vertikal kayak gambar tadi ya. Kemudian ujung bawahnya diberi beban 200 gram sehingga bertambah panjang ini. Nah, dari situ, dari ungkapan itu kalian bisa cari K nih sebenarnya. Jadi K itu kan sama dengan gaya dibagi dengan delta Y ya. Nah, gayanya apa? Gaya berat M kali G dibagi dengan delta Y-nya. Nah, jadi di sini
bertambah panjang, ini delta Y sebenarnya ya, ini delta Y gitu kan. Kemudian di sini ini M-nya ya. Oke, ini M-nya. Jadi kalau nanti kita masukkan ke situ, kira-kira punya apa nih? M-nya masanya berapa? 200 gram. 200 gram itu kalau dibuat kilogram 0,2 ya. Hati-hati. G-nya 10, delta Y-nya tadi dibilang 10 cm. Itu 0,1 gitu ya. 0,1 meter maksudnya ya. Nah, sehingga nanti kalian punya apa dong? Ini 2 kan, 0,2 dibagi 0,1 itu kan 2 ya. Kali 10 jadi 20 ya. 20 Newton per meter. Nah, ini K-nya gitu. Nah, kemudian beban ditarik 5 cm, ini nanti jadi amplitudo ke bawah ya, ditarik terus dilepaskan ya, kemudian bergetar harmonik. G-nya 10, yang ditanyakan frekuensi getaran. Oke, frekuensi tadi apa rumusnya? Masih ingat? 1/2 pi akar apa tadi? K per M. Ya, K per M, gitu ya. Jadi nanti di sini kita punya apa? 1/2 pi, K-nya sendiri berapa tadi? 20 ya. M-nya ini 0,2. Jadi ini berapa dong? Ini kurang lebih 1/2 pi kalikan ini berarti 100 ya. Oke, bisa dipahami 100, akar dari 100 10. Jadi nanti sekitar 5 dibagi dengan pi. Nah, ini sama dengan 5 dibagi 3,14. Gitu ya. Ini berarti kan 1 koma ya. 1 koma itu jawabannya cuma ini yang mungkin, ya kan? Nah, ini 1,6 ya. Karena yang lain kan nggak ada 1 koma kan? Nah, jadi di sini 1,6 Hz. Oke ya? Bisa dipahami nih? Bisa lah ya, gampang nih. Oke, nanti kita lihat contoh yang lain.